Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyimak kajian tadabbur bersama Ustadz kita, Ustadz Umar Maka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping nikmat-nikmat lainnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita semua bisa mempertahankan ibadah ini secara rutin sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari pengikut Rasulullah yang setia sampai yaumil akhir, yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Telah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka. Izinkan saya menyapa Ustadz Umar Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz, berhubung yang join sudah lebih dari 10 orang, sambil menunggu yang lain bergabung, kita bisa mulai kajian tadabbur kita siang ini. Silahkan Pak Ustadz, tafadol. Ya, barakallahu fiik. Bahari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan jamaah yang telah bergabung dan insya Allah akan bergabung. Mari luruskan niat, sama-sama kita berdoa. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan taufik agar kita dimudahkan Allah memetik ibrah, durus, hidayat, petunjuk-petunjuk dari tadabbur Quran kita siang hari ini masih di surah Al-Qalam, dan sepertinya surah Al-Qalam ini akan dibagi menjadi 5 pertemuan atau 5 sesi. Hari ini insya Allah adalah sesi keempat sebelum terakhir dari tadabbur surah Al-Qalam, surah yang keempat dalam urutan turunnya kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di surah keempat dalam urutan turun. Setelah surah Al-Alaq kita tadabburi, kemudian surah Al-Muddathir kita tadabburi, lalu kemudian kita juga setelah menyelesaikan tadabbur surah Al-Muzammil, dan surah Al-Qalam adalah pertemuan keempat hari ini. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi pelajaran betul, menjadi hidayah bagi setiap di antara kita, dan Allah mampukan kita mengamalkan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan dari surah-surah yang kita tadabburi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini yang sedang sakit atau kurang sehat, semoga Allah segerakan kesembuhan.
dan sakit yang saat ini Allah ujikan menjadi penggugur, pembersih atas setiap khilaf dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar. Kembali dipertemukan Allah di tadabbur Quran kita setiap hari Rabu ba'da salat zuhur. Hari ini insya Allah jamaah rahmat Allah mengingat waktu yang sangat terbatas, insya Allah kita akan memulai tadabbur Quran kita. Akan tetapi sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, sama-sama memulakan tadabbur Quran kita saat ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majelis kita ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah saat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah, majlis perkumpulan kajian kita pada siang hari ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan pertemuan majlis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani, jamaah rahmat Allah, sebelum kita memulai tadabbur sesi keempat, Allahu akbar. Tak terasa ini sudah sesi keempat. Tadinya saya berharap hari ini bisa selesai mengingat ayatnya lumayan panjang kalau kemudian kita paksakan untuk selesai. Sehingga mudah-mudahan insya Allah jamaah rahmat Allah, Allah mudahkan kita menyelesaikan surah Al-Qalam di 5 sesi atau 5 pertemuan. Hari ini jamaah rahmat Allah kita akan mentadabburi ayat ke-34 sampai dengan ayat 43 dari surah Al-Qalam ini. Allahu akbar. Ada banyak ibrah yang bisa kita petik dari ayat yang akan kita tadabbur ini, yang menjelaskan tentang la yastawi ashabul jannati wa ashaban nar. Tidak akan pernah sama di hadapan Allah orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Tidak akan pernah sama di sisi Allah ashabul jannah, penghuni surga Allah, dan mereka yang dihinakan, dilemparkan ke dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah, pengingat lebih khusus kepada Al-Fakir yang menyampaikan tadabbur ini, dan kepada seluruh jamaah rahmat Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi tadzkirah agar kita semakin didekatkan Allah dengan Quran, dan semoga Allah juga menjadikan kita di antara golongan orang-orang yang beriman, dan kelak di hari kiamat Allah golongkan kita, jadikan kita di antara golongan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa jamaah rahmat Allah, sebelum kita tadabbur, kita akan sama-sama insya Allah membaca ayat yang akan kita tadabburi. Mudah-mudahan ini melembutkan hati-hati kita semuanya. Bagi jamaah rahmat Allah yang ingin turut membaca, boleh ikut membaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Bagi yang tidak memungkinkan untuk kemudian membuka mushaf atau kemudian membaca Quran saat ini, maka boleh mendengarkan. Orang yang mendengarkan bacaan Quran, pahalanya seperti pahala orang yang membacakan Al-Quran. Kita mulai insya Allah membaca ayat 34 sampai dengan ayat 43 dari surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. ما لكم كيف تحكمون
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Quran, memampukan kita untuk senantiasa dekat membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, baik di pagi ataupun di petang hari. Amin ya rabbal alamin. Kami berikan kesempatan kepada jamaah atau pengurus membacakan terjemahan dari ayat 34 sampai ayat 43 yang akan kita tadabburi insyaallah pada kesempatan kali ini. Silakan. Saya dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan. Kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa atau orang kafir. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca atau sudah sama-sama mendengarkan bacaan ayat Al-Quran
dan terjemahan dari surah Al-Qalam ayat 33 atau 34 sampai 43 dari surah Al-Qalam ini. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Surah Al-Qalam. Yang di antara inti pembahasannya adalah tentang keutamaan akhlak yang mulia dan bagaimana sosok agung pribadi mulia teladan umat manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah bersumpah di awal surah Al-Qalam untuk menegaskan akhlak mulia pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Qalam, jamaah rahmatullah, adalah surah keempat menurut ulama. Ini bukan kesepakatan. Maka ada khilaf di antara ulama tentang urutan surah turun. Akan tetapi di antara pendapat yang banyak dikuatkan adalah surah Al-Qalam ini adalah surah yang keempat setelah surah Al-Alaq yang menegaskan tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah surah Al-Muddathir yang menjelaskan, menegaskan tentang pentingnya menyuruh, mendakwahi manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga surah Al-Muzammil yang di antara penegasannya adalah tentang bekal seorang dai, bekal orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang dai, mereka yang menyeru manusia ke jalan Allah, hendaklah memiliki bekal yang di antaranya adalah memperbaiki, memperkuat ibadah mereka di hadapan Allah, khususnya ibadah di malam hari. Yang keempat adalah surah Al-Qalam yang menegaskan tentang akhlak, ilmu, dakwah, ibadah akan menjadi sempurna, akan menjadi indah jika dihiasi dengan yang keempat yang disebutkan dalam surah Al-Qalam, yaitu dengan akhlak yang mulia. Sehebat apapun ilmu seseorang, ketika ia tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, ia akan menjadi ilmu yang menakutkan. Dakwah jika tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia akan membuat orang menjauhi dakwah tersebut. Ibadah, Allahu Akbar, salat, puasa, tilawatul Quran, jika tidak tergambarkan dengan dalam akhlak yang mulia, jamaah yang dirahmati Allah, ia tidak akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, akmalul mu'minina imanan, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum au ahasinuhum akhlaqa, adalah mereka yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya terhadap sesama manusia dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qalam, jamaah rahmatullah, atau sering disebut ulama surah Muhammad karena isi kandungannya semua berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tema pertama atau panggalan surah Al-Qalam ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pembelaannya kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk fitnah, tuduhan yang ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di tema kedua surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kehinaan, kecelakaan mereka yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya, jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah membahas, mentadabburi kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Yang kisah ini, jemaah yang dirahmati Allah, juga memiliki korelasi dengan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad, yang mendustakan Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah mengkaruniakan nikmat yang begitu banyak kepada orang-orang Quraisy. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan makan, menjauhkan mereka dari kelaparan. Allah berikan kepada mereka kemudahan melakukan perjalanan perdagangan di musim panas dan di musim dingin ke negeri Syam atau kemudian ke negeri Yaman.
wa amanahum min khauf, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa aman kepada orang-orang Quraisy. Akan tetapi mereka kufur dengan nikmat Allah ketika Allah menurunkan kepada mereka Al-Quran, mereka mendustakan Nabi dan Rasul yang telah kami utus kepada mereka, sebagaimana pemilik kebun Ashabul Jannah yang kemudian kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka enggan memberi makan orang-orang miskin dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allahu Akbar, jemaah rahmati Allah. Di tema keempat atau sesi keempat surah Al-Qalam ini, di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak akan pernah sama orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mendustakan, yang kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan di ayat ke-34, inna lil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, jemaah rahmat Allah. Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, salah satu khalifah yang di masa kepemimpinannya kaum muslimin hidup sejahtera. Bahkan di antara mereka kesulitan mendapatkan orang miskin untuk diberikan zakat. Menggambarkan bagaimana kemakmuran kaum muslimin di zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau pernah ditanya tentang apa itu takwa. Inna lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, yang sebagian ulama mengatakan seandainya ada orang yang dimasukkan menjadi khalifah Rashidin selain yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Seandainya ada khalifah yang bisa dimasukkan menjadi khalifah Rashidin selain yang empat, maka yang paling pantas adalah Umar ibnu Abdul Aziz. Yang pernah ditanya tentang takwa. Apa takwa itu? Subhanallah. Saya yakin bahwa kita sudah sering mendengarkan definisi tentang takwa. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Umar ibnu Abdul Aziz semakin mendalamkan pemahaman kita tentang takwa, dan semoga Allah mencatat kita di antara ibadihil muttaqin, hamba-hambanya yang senantiasa diistiqomahkan di dalam ketakwaan. Umar ibnu Abdul Aziz mengingatkan kepada kita, laisa taqwallah, takwa itu, kata Umar ibnu Abdul Aziz, laisa biqiyamil laili wala bisiyamin nahar. Tidak cukup, kata beliau, dengan hanya melakukan salat, melakukan puasa di siang hari dan salat di malam hari. Ini bukanlah takwa yang sebenarnya. Takwa itu tidak cukup melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa, jamaah rahmatullah, tidak cukup kita kemudian memperbanyak puasa, memperbanyak salat-salat sunnah kita selain salat-salat wajib. Namun di waktu yang bersamaan kita juga melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kaidah jamaah rahmatullah bahwa jika kebaikan, jika sesuatu yang ma'ruf, amal soleh yang kita lakukan, maka kaidahnya adalah lakukan amal soleh, perbanyak amal soleh sesuai dengan kemampuanmu. Ini kaidahnya. Akan tetapi, jamaah rahmatullah Allah, kalau sudah berkaitan dengan larangan Allah, al-manhiyat, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, maka kaidahnya adalah bukan meninggalkan semampu kita. Ini salah. Kalau ketaatan, amal soleh, perbanyak amal soleh sesuai dengan kemampuanmu. Berpuasalah sesuai dengan kemampuanmu. Bagi yang qiyamul lail, salat tahajud, qiyamul lailah, salat tahajud sesuai dengan kemampuanmu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berkaitan jamaah rahmatullah dengan yang diharamkan oleh Allah, maka kaidahnya adalah
Orang-orang yang beriman harus totalitas, harus maksimal ketika meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Umar Ibnu Abdul Aziz berkata, takwa itu tidak cukup engkau memperbanyak puasa di siang hari, memperbanyak qiyamul lail di malam hari, tetapi engkau masih melakukan semua yang dilarang diharamkan Allah. Taqwallah al-muttaqi. Orang-orang yang bertakwa, kata Umar Ibn Abdul Aziz, adalah tarku ma harram Allah. Satu, ketika kita sudah maksimal meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ada ma maftaradahullah, melaksanakan semua yang diperintahkan Allah. Itu baru yang namanya bertakwa. Allah menegaskan di ayat ini, ayat 34 surah Al-Qalam, inna lil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Dan semoga jamaah rahmat Allah, mari berdoa semoga Allah memilih kita bagian dari orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, Al-Kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata ulama, mustahil orang itu bisa menjadi orang yang bertakwa jika ia tidak kemudian mengikuti hidayah petunjuk Al-Quran. Satu-satunya yang bisa menunjukkan kita jalan ketakwaan adalah mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan insya Allah tadabbur Quran kita ini menjadi hidayah, petunjuk bagi setiap di antara kita. Apa balasan orang-orang yang bertakwa? Dan ini bantahan Allah, penegasan Allah, la yastawi. Tidak akan sama orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah dan mereka orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah sama orang-orang yang beriman di hadapan Allah dengan orang-orang yang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqin, tidak akan pernah sama di sisi Allah ashabun nar, penghuni neraka Allah, wa ashabul jannah, dan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa? Inna lil muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, 'inda rabbihim, balasan yang Allah janjikan di sisinya. Allahu Akbar. Kenapa? Tidak mudah bagi orang beriman itu melaksanakan ketaatan di tengah godaan syaitan yang tidak pernah berhenti. Di antara sebabnya jamaah rahmatullah, karena balasan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini tidak terlihat. Adakah di antara kita yang tahu sebesar apa pahala dari dia duduk tadabbur saat ini? Ketika dia ikut tadabbur Quran saat ini, ketika ia mentadabburi, menyelami kedahsyatan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Qalam, adakah di antara kita yang tahu pahalanya? Tidak ada yang tahu. Sebagaimana tadabbur Quran kita hari ini atau setiap hari Rabu kita lakukan setelah ba'da zuhur. Adakah di antara kita yang setelah sholat zuhur tahu berat kadar pahala dia dari sholat zuhurnya hari ini? Jawabannya pasti tidak ada di antara kita yang tahu. Maka jemaah rahmat Allah, di ayat ini juga Allah tegaskan kapan engkau akan mendapatkan pahala dari setiap ketakwaan, pahala dari setiap kebaikan yang engkau lakukan di dunia ini. Sebagaimana Allah tegaskan di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Lalu kemudian Allah menegaskan, wa innakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan kalian yaumal qiyamah, sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini. 'Inda rabbihim, pahala
kebaikan dari setiap ketakwaan kita, amal-amal yang kita lakukan, kelak akan Allah berikan pada hari kiamat. Kelak akan kita lihat, akan kita temukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pahala yang Allah telah siapkan, a'addallah, bagi orang-orang yang bertakwa adalah jannatin na'im. Allahu akbar. Allahu akbar. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, kata jannat. Kata surga di ayat ini disebutkan dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. Itu berarti ini memberikan isyarat yang bertakwa kelak pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rahman. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Setiap orang surga, tak hanya Allah karuniakan, tak hanya Allah janjikan, tak hanya Allah siapkan untuknya satu surga. Akan tetapi, jannatin na'im. Ada banyak surga yang disiapkan Allah yang penuh dengan kenikmatan. Yang kata Nabi, mala ainun ra'at, kenikmatan surga yang Allah janjikan untukmu, tidak pernah engkau lihat kenikmatannya seindahnya, serupa dengan itu di dunia. Wala udhunun sami'at, kenikmatan surga yang Allah janjikan untukmu ya Abdallah, wahai hamba Allah, tidak pernah engkau dengarkan tandingannya, kenikmatannya di telingamu di dunia ini. Wala khatara fi qalbi bashar, bahkan jangankan terlihat dan terdengar keindahan kenikmatan surga, bahkan tidak pernah terbesi dalam diri manusia. Ini jamaah rahmat Allah, beberapa ibrah yang kita petik di ayat 34. Tidak akan sama di hadapan Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mendustakan Allah. Yang kedua, balasan orang-orang yang bertakwa kelak akan diberikan Allah pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan, lalu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu mereka menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan, tidak ada nikmat sekecil apapun kecuali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, hari itu akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Tuhannya. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, Allahu akbar, ternyata surga yang Allah janjikan kepada kita, surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman, ternyata bukan cuma satu surga. Setiap orang tak hanya mendapatkan satu surga, jannatin na'im, akan tetapi setiap satu orang yang bertakwa, Allah berikan banyak surga kepada mereka. Ada berapa jumlahnya Ustaz? Wallahu a'lam bissawab. Yang sudah sampai beritanya kepada kita dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah gambaran dan jumlah surga orang yang paling terakhir masuk surga. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis, inni la'a'lam, sungguh kata Nabi, aku tahu orang yang paling terakhir keluar dari siksa neraka setelah orang ini sudah tidak ada lagi manusia yang keluarkan dari neraka. Kata Nabi, aku tahu siapa orang yang paling terakhir masuk, paling terakhir keluar dari neraka. Dan orang ini adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Setelah orang ini tidak ada lagi orang yang masuk surga. Ketika ia merangkak keluar dari neraka, lalu kemudian badannya yang hangus terbakar di dalam siksa api neraka, lalu kemudian dimandikan pada sungai kehidupan, lalu Allah tumbuhkan kembali badannya, lalu Allah berkata kepada hamba tersebut, ya abdi idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surgamu. Tiba-tiba dari depan pintu surga ia kembali lagi menghadap Allah, ya Allah, sepertinya surga sudah dipenuhi oleh orang, aku ini adalah orang yang paling terakhir. Allah kembali kata kepada idhab fadkhulil jannah, pergilah wahai hambaku dan masuklah ke dalam surgamu. Betapa kagetnya orang ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
ketika mendapati bahwa surga yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepadanya, ma bainas sama'i wal ard, luasnya antara langit dan bumi. Maka ia berkata, ya Rabb, apakah engkau kemudian sedang bercanda kepadaku sementara engkau adalah zat yang maha mulia? Lalu kata Allah, tidak wahai hambaku, ini surgamu dan engkau masih punya 9 surga yang lain seperti luasnya surgamu saat ini. Padahal ini adalah orang yang paling terakhir masuk surga pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas ketakwaan. Allahumma amin. Mematikan kita di atas Islam. Akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahmatullah, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam rahmat, petunjuk, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, setelah Allah menegaskan bahwa tidak akan pernah sama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, tidak akan pernah sama orang yang membenarkan risalah Nabi Muhammad dan yang mendustakan risalah Nabi Muhammad, sebagaimana mereka tidak akan pernah sama di dunia, mereka juga di akhirat tidak akan pernah sama. Yang beriman, yang bertakwa akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka yang mendustakan Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an, jamaah rahmatullah Allah, di mana Allah mengabadikan hiwar, dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita lanjut ke tadabbur ayat berikutnya di sesi keempat ini. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah mengabadikan percakapan, diskusi antara penghuni-penghuni surga Allah dan penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, di antaranya adalah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan penghuni surga kelak, mereka yang ada di surga Allah, dimasukkan Allah ke dalam surganya, akan memanggil penghuni neraka yang mereka kenal. An qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan. Kata penghuni surga kepada penghuni neraka Allah. Berarti sampai di sini mereka bisa saling melihat. Ya, penghuni surga bisa melihat penghuni neraka agar mereka bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan hidayah. Seandainya Engkau tidak berikan hidayah kepadaku, hari ini aku akan menjadi seperti mereka yang Engkau siksa dalam neraka-Mu. Tak hanya melihat, penghuni surga tidak hanya bisa melihat penghuni neraka sehingga mereka semakin bersyukur kepada Allah, akan tetapi penghuni surga juga bisa berdialog, bisa berdiskusi dengan penghuni neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kata penghuni surga, wahai penghuni neraka, sungguh kami penghuni surga telah mendapati janji Allah Tuhan kami yang pasti. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sudahkah kalian juga wahai penghuni neraka telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian? Qalu na'am. Mereka pun berkata iya. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ini diantara ayat yang mengabadikan bagaimana penghuni surga bisa berbicara dengan penghuni neraka. Sebaliknya, jamaah rahmatullah Allah, penghuni neraka juga bisa memanggil, menyeru kepada penghuni surga yang dulu mereka bully, yang dulu mereka mungkin nyinyirin di dunia ini, yang mereka kenal di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Wa nada, dalam surah Al-A'raf di ayat selanjutnya, ayat 50,
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. Dan penghuni neraka kelak pada hari kiamat akan memanggil, menyeru penghuni surga. Apa yang mereka minta? Apa yang ditanyakan oleh penghuni neraka kepada penghuni surga? Yang mereka kenal dulu sama-sama di dunia dan pernah mengajak mereka kepada kebaikan namun ditolak. Tak hanya ditolak, bahkan bisa jadi kemudian dibuli atau kemudian difitnah dan dihina. An afidu alaina minal ma'. Allahu Akbar. Ternyata yang diminta oleh penghuni neraka adalah, wahai penghuni surga, bukankah kita dulu teman, bukankah kita dulu satu kompleks, bukankah kita dulu satu alma mater, bukankah kita dulu masih kerabat? An afidu alaina minal ma'. Bisakah engkau hari ini memberikan sedikit saja air kepada kami? Au mimma razaqakumullah. Atau bisakah engkau berbagi kepada kami saat ini sedikit yang Allah rezekikan kepada kalian? Apa jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata penghuni surga, wahai penghuni neraka, sesungguhnya Allah Tuhanku mengharamkan air surga, mengharamkan rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kami di surga ini untuk orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis ta'lim rabbani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat selanjutnya, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kalau kita perhatikan, dari ayat 35 ini sampai ayat 41, semuanya pertanyaan. Pertanyaan bantahan yang membungkam orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Itu kenapa di awal kita katakan bahwa selain surah ini dinamai dengan surah Al-Qalam, yang berarti pena, surah ini juga dinamai oleh ulama surah Muhammad. Karena dari ayat pertama sampai ayat terakhir surah ini memiliki kaitan hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 35 sampai ayat 41 ini ayatnya pertanyaan semuanya. Yang isinya adalah bantahan, pertanyaan yang merupakan bantahan yang membungkam orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang juga merupakan bantahan yang membungkam petinggi-petinggi Quraisy. Orang-orang yang memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Quran yang dibacakan Nabi Muhammad itu adalah buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran yang ditulis oleh Nabi Muhammad hanyalah sebatas asatirul awwalin. Ini cuma dongeng belaka yang didapati dan pernah didengarkan Muhammad dari orang-orang ahli kitab sebelumnya. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah, kita perhatikan apa yang kemudian menjadi bantahan, apa yang menjadi pertanyaan yang kemudian merupakan bantahan yang membungkam orang-orang kafir Quraisy di surah Al-Qalam ini. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kalian mengira, kata Allah, kami akan menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berserah diri kepada Allah dan kepada ketetapan Allah, kal mujrimin. Apakah kalian mengira bahwa sama di hadapan Allah antara orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Islam, dan orang-orang yang pendosa? Orang-orang yang kemudian melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan orang-orang yang kemudian enggan melaksanakan perintah Allah, bahkan tidak takut melakukan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum kaifa tahkumun? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana
kamu mengambil keputusan seperti itu. Ini jamaah rahmat Allah masih sindiran kepada orang-orang kafir Quraisy, khususnya Al-Walid ibn al-Mughirah. Ma lakum kaifa tahkumun. Sindiran Allah kepada sindiran Allah kepada orang-orang kafir Quraisy dan secara khusus kepada Al-Walid ibn al-Mughirah yang mengambil keputusan, yang memilih untuk mendustakan Nabi Muhammad dari membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat bagaimana kita sampaikan kisah Al-Walid bin Mughirah, orang yang paling fasih, yang paling paham sastra bahasa Arab di tengah-tengah Quraisy, yang kemudian ketika mendatangi Nabi Muhammad lalu meminta Rasulullah untuk membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Al-Walid bin Mughirah tidak seperti orang-orang Quraisy lainnya yang ketika mendengarkan Quran mereka tiba-tiba beriman. Umar ibn al-Khattab, wa ma adraka man Umar. Siapa yang tidak kenal Umar ibn al-Khattab? Salah satu orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama ada 2 orang Quraisy yang paling keras, paling besar permusuhannya kepada Nabi. Siapa 2 orang tersebut? 1, Abu Jahal yang dijuluki Fir'aunnya umat ini. Yang kedua, orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi di awal-awal dakwah Nabi adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai karena kerasnya besarnya permusuhan 2 orang ini, dan ini 2 orang yang berpengaruh di tengah-tengah Quraisy. Umar ibn al-Khattab itu dulu sebelum masuk Islam adalah Safirul Quraisy, merupakan duta besarnya Quraisy. Jadi kalau Quraisy punya permasalahan, punya negosiasi, siapa yang diutus? Yang diutus adalah Umar bin Khattab. Dan ternyata 2 orang yang berpengaruh di tengah Quraisy ini adalah 2 orang yang paling besar permusuhannya kepada Nabi. Sampai Nabi pernah mengangkat tangannya berdoa, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, kuatkan, tinggikan agama Islam ini bi ahadil umarain, dengan salah satu dari 2 Umar. Kalau bukan dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham. Tegakkan, kuatkan Islam ini dengan Umar bin Khattab. Siapa yang akhirnya masuk Islam? Umar bin Khattab. Salah satu sebabnya adalah karena Umar ketika ia mendengarkan Quran, khususnya surah Taha. Karena surah inilah yang kemudian ketika didengar Umar, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, Quran tidak diturunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi orang yang kemudian celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan ketika Umar mendengarkan ayat-ayat ini, Allahu Akbar, Allah lembutkan hatinya, dan saat itulah kemudian iman, hidayah itu, cahaya Al-Quran, cahaya Allah memenuhi dada Umar bin Khattab, mendatangi Rasulullah, menjulurkan tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbeda dengan Al-Walid ibn Mughirah, berbeda dengan Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Ketika mereka mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyindir mereka di sini. Ma lakum kaifa tahkumun. Apa yang membuat kalian mengambil keputusan ini? Maksudnya keputusan ini, kalian memilih memusuhi, mendustakan Quran yang dibawa oleh Muhammad, mendustakan risalah Nabi Muhammad. Padahal kalian, wahai orang-orang Quraisy, mengetahui siapa Muhammad. Kalian tahu bagaimana akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang Quraisy kecuali mereka mengetahui keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sendiri yang menjuluki Nabi Muhammad As-Siddiq, Al-Amin, At-Tabliq, Fatana. Akan tetapi ketika Nabi menyeru mereka kepada tauhid la ilaha illallah, ketika Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran, mereka memilih mendusta Quran. Maka Allah menyindir mereka di sini. Ma lakum kaifa tahkumun. Kenapa kalian akhirnya mengambil keputusan ini? Memilih memusuhi Muhammad padahal kalian tahu siapa Muhammad. Kalian memilih mendustakan Quran yang dibaca oleh Muhammad padahal kalian tahu bahwa Quran yang dibaca Muhammad ini bukanlah perkataan Muhammad. Khususnya
Walid ibn Mughirah yang ketika mendengarkan surah Fussilat yang dibaca Nabi, saat itu ia kemudian mendengarkan perkataan yang tidak pernah dia dengar. Bahkan ia mengatakan ini bukanlah perkataan manusia dan jin, ya'lu wa la yu'la alaih. Ini perkataan yang tidak bisa dikalahkan, tapi dia yang akan mengalahkan. Lanjut, jamaah rahmat Allah. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Masih Allah melanjutkan pertanyaan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad. Allah melanjutkan pertanyaan membungkam orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad, menuduh bahwa Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Padahal Allah tegaskan dalam surah Taha, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Quran itu diturunkan. Quran itu bukan buatan Muhammad. Terus dari mana Quran itu? Tanzila, diturunkan. Siapa yang menurunkan Quran? Mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Yang menurunkan Quran kepada Muhammad, yang kalian dustakan wahai orang-orang kafir Quraisy, yang kalian jauhi wahai orang-orang Quraisy adalah Dia yang telah menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia yang pengasih lagi Maha penyayang yang beristiwa di atas arsy-Nya. Kita lanjut jamaah rahmatullah. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kalian juga mempunyai kitab fihi tadrusun? Apakah kalian punya Alkitab yang kalian pelajari sehingga kalian membantah Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Bahkan kalian menuduh bahwa Quran yang dibaca Muhammad itu adalah sihir. Bukan cuma sekedar menuduh, kalian memprovokasi orang-orang Quraisy dan orang-orang Jazirah Arab agar tidak mendengarkan Quran yang dibaca oleh Muhammad. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan pernah dengarkan Quran yang dibaca Muhammad karena kalian akan tersihir. Am lakum kitab fihi tadrusun. Wahai kalian yang mendustakan Quran, wahai kalian yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian sendiri punya kitab yang kalian bantahkan sehingga kalian mendustakan Quran? Pertanyaan yang ketiga, yang membungkam orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Allah menegaskan bahwa Al-Quran mencakup segala hal. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Apapun yang engkau inginkan jawabannya, engkau akan temukan dalam Al-Quran. Bagaimana mendidik anak-anakmu, engkau akan temukan itu dalam Al-Quran. Bagaimana mempertahankan iman, tauhidmu di tengah rusaknya kondisi masyarakat, itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana menjauhkan diri dari maksiat, itu ada di dalam Al-Quran. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran, wahai orang-orang Quraisy, engkau akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Ataukah kalian memiliki sumpah dari kami? Artinya bahwa apakah kalian pernah mengambil sumpah dari Allah bahwa kalian bebas mengambil keputusan apa saja di dunia ini tanpa kalian dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sindiran yang kesekian kalinya kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Hei, kalian yang mendustakan Muhammad, kalian yang memfitnah Muhammad, kalian yang memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul kami. Apa yang membuat kalian berani mengambil keputusan ini? Apakah kalian sudah mendapatkan sumpah dari Allah bahwa kalian boleh mengambil keputusan apa saja? Sekali-kali tidak.
Setiap keputusan kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengingkaran kalian bagaimana kalian mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mendustakan, bagaimana kalian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kalian akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kembali Allah bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, "Salhum ayyuhum bidzalika za'im." Tanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy, tanyakan kepada mereka yang mendustakan Nabi Muhammad. Tanyakan kepada mereka yang mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah, khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tanyakan kepada Abu Jahal, tanyakan kepada Abu Lahab, tanyakan kepada Umayyah bin Khalaf, tanyakan kepada Al-Walid bin Mughirah. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Siapa yang kelak akan bertanggung jawab tentang keputusan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Setiap manusia yang menyesatkan orang lain, kalau ada orang diberikan Allah jabatan, diberikan Allah pengaruh di tengah masyarakat, diberikan Allah harta di tengah masyarakat, di tengah banyak orang, lalu kemudian dengan pengaruh mereka, dengan jabatan mereka, dengan harta yang mereka miliki, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menggunakan harta, pengaruh, jabatan untuk memusuhi kebenaran yang disampaikan oleh para dai, para ulama, atau para nabi dan rasul diutus oleh Allah. Kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka, siapa yang kelak berani bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak ada yang mau bertanggung jawab. Karena Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang kafir pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang-orang kafir, penghuni neraka itu kata Allah akan meninggalkan saudara. Jangankan saudara, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang kafir di hadapan Allah, tak hanya meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abihi, kata Allah, bahkan ibu bapak pun mereka akan tinggalkan nanti pada hari kiamat. Jangankan ibu bapak, wa sahibatihi wa bani. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mendustakan hari kiamat, tidak beriman kepada Al-Quran, tak hanya meninggalkan ayah ibunya, wa sahibatihi wa bani. Bahkan mereka juga meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Adapun orang-orang beriman, jamaah rahmat Allah, ketika mereka beriman kepada Allah, di dunia mereka sudah mendengarkan ayat-ayat tentang surga Allah, ayat-ayat tentang hari kiamat. Orang-orang beriman ketika dibangkitkan di kuburnya, apa kata mereka? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Jika orang-orang kafir itu akan saling meninggalkan pada hari kiamat, sebaliknya orang-orang beriman kata Allah, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin, orang beriman akan saling menyabarkan satu sama lainnya. Inilah yang dijanjikan Allah Ar-Rahman tentang hari kiamat, tentang surga yang penuh dengan kenikmatan. Lanjut jamaah rahmat Allah, pertanyaan berikutnya yang Allah tanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk membungkam, membantah dan membungkam orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad. Am lahum syuraka mereka yang mendustakan Muhammad, mereka yang mendustakan Quran, padahal mereka tahu bagaimana kedahsyatan Quran. Mereka yang mendustakan Nabi Muhammad, padahal mereka tahu bagaimana dan siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling baik nasabnya di antara mereka. Bukan cuma yang paling baik nasabnya, Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Mereka tidak pernah menemukan Nabi Muhammad dusta.
Mereka tidak pernah menemukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perkara-perkara buruk di tengah mereka. Lalu kenapa mereka mendustakan Nabi Muhammad? Am lahum syuraka. Apakah orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad itu punya sekutu-sekutu selain Allah? Kalau iya, falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka pada hari kiamat mendatangkan sekutu-sekutu mereka kalau mereka memang benar-benar. Kalau mereka itu mengaku dalam keadaan benar atau kalau mereka itu adalah orang yang benar. Sampai di sini jamaah rahmatullah Allah. Salah satu pelajaran penting dari ayat 41, tidak ada orang yang melakukan kesyirikan di dunia ini, dan ini merupakan dosa yang paling besar. Siapapun yang mati meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah dan tidak taubat sebelum mati, berarti ia akan kekal dalam neraka. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala perbuatan, perilaku yang akan menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, orang soleh yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, kecuali yang menjadi salah satu wasiat terpenting mereka kepada keturunannya adalah agar senantiasa menyembah Allah setelah meninggalnya mereka dan tidak menyekutukan Allah. Luqmanul Hakim, di antara nasihatnya yang diabadikan Allah ketika ia sedang menasihati anaknya dalam sebuah perjalanan. Ya bunai, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah. Jangan pernah engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang amat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salah satu tadzkirah peringatan di ayat 41 ini jemaah rahmat Allah. Tidak ada orang yang terjerumus, tergelincir dalam kesyirikan di dunia ini dan mereka tidak tobat kepada Allah. Kecuali pada hari kiamat, orang-orang yang membuat tandingan selain Allah, orang-orang yang membuat sekutu-sekutu selain Allah, orang-orang yang kemudian menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, menjadikan berhala-berhala sebagai tempat sandaran mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang Allah katakan kepada mereka nanti. Orang-orang yang melakukan kesyirikan di dunia nanti pada hari kiamat, apa kata Allah? Falyatu bi syurakaihim. Wahai kalian yang menyekutukan Allah, pergilah kalian, carilah sekutu-sekutu kalian yang kalian jadikan sekutu di dunia. Yang dulu menjadikan Manat, Lata, Uzza sebagai sekutu tandingan Allah, hari ini pada hari kiamat carilah Lata, carilah Uzza, carilah Manat, mintalah pertolongan mereka. Falyatu bi syurakaihim. Bisakah hari ini berhala-berhala yang kalian sembah, sekutu-sekutu yang kalian jadikan tandingan oleh selain Allah, bisakah berhala Tuhan-Tuhan kalian hari ini menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih? Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, Allah menjauhkan kita dan keturunan-keturunan kita dari terjerumus dari dosa yang paling besar dan sangat dibenci oleh Allah. Allah mengampuni semua dosa kecuali asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bertobat kepada Allah sampai mereka dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Ayat 42 dan ayat 43. Dan ini adalah ayat penutup dari sesi keempat tadabbur surah Al-Qalam pada hari ini. Ayat ke-42 dan 43 jamaah rahmat Allah, kalau kita perhatikan, dua ayat ini menggambarkan dahsyatnya guncangan peristiwa hari kiamat. Dan semoga Allah berikan keselamatan bagi kita. Nabi Muhammad suatu hari ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Nabi,
menemukan bahwa Nabi sudah muncul uban di janggut dan di kepalanya. Maka Abu Bakar kemudian tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, laqad syibta." Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ternyata engkau juga sudah mulai beruban. Ketika Abu Bakar berkata demikian, maka Nabi berkata, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwa yang telah membuatku beruban, yang telah menjadi sebab munculnya uban di kepalaku adalah Hud, surah Hud, dan saudari-saudarinya. Apa saudari-saudari surah Hud? Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, At-Takwir. Yang semua surah ini jamaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Setiap surah yang disebutkan Nabi menjadi sebab Nabi beruban adalah surah-surah di dalam Al-Quran yang amat sangat detail menggambarkan tentang hari kiamat. Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, At-Takwir. Ini menunjukkan jamaah rahmatullah bahwa di antara yang menjadi beban pikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika memikirkan umatnya kelak pada hari kiamat. Bagaimana tidak? Coba lihat bagaimana gambaran mengerikannya hari kiamat. Coba lihat dua ayat surah Al-Qalam ini, ayat 42 dan 43. Semoga Allah melembutkan hati kita, menerangi hati kita, agar kemudian setelah mendengarkan, melihat gambaran dahsyatnya peristiwa hari kiamat ini, Allah mampukan kita untuk senantiasa berbekal untuk perjalanan yang panjang menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa memperbanyak bekal kita untuk hari yang panjang kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana satu hari di akhirat lamanya di dunia adalah 50.000 sanah, 50.000 tahun lamanya dalam kehidupan dunia kita. Apa yang Allah gambarkan tentang kedahsyatan guncangan hari kiamat di dua ayat terakhir sesi keempat tadabbur surah Al-Qalam ini, ayat 42 sampai dengan 43. Kalau tadi di ayat 34 Allah memberikan gambaran kenikmatan, pahala, kebaikan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im. Bagi orang yang bertakwa kelak di akhirat ada surga-surga, bukan cuma satu surga, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah pada hari kiamat, apa yang Allah katakan, apa yang Allah gambarkan tentang mereka? Yauma yukshafu 'an saq. Pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan terguncang, wa yud'auna ila sujud, dan mereka orang-orang kafir dan mereka orang-orang munafik, wa yud'auna ila sujud, mereka yang mendustakan Nabi Muhammad, mereka yang musuhin Nabi Muhammad, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang munafik, pada hari kiamat ketika mereka diseru, dipanggil untuk sujud hari itu, fala yastati'un, maka ketika mereka hendak sujud, ternyata mereka tidak mampu untuk sujud hari itu. Allahu Akbar. Jamaah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud bahwa mereka nanti diperintahkan untuk sujud, tapi ternyata mereka tidak bisa sujud? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika kondisi hari kiamat semakin mengguncang. Di riwayat lain disebutkan ketika orang-orang beriman, ketika umat manusia sudah melihat Tuhannya, Rabbnya pada hari itu.
Apa yang terjadi jamaah yang rahmat Allah? Fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Kata Nabi, ketika guncangan hari kiamat semakin dahsyat, semakin menakutkan, lalu orang-orang beriman telah memandang Tuhan mereka, maka setiap laki-laki mukmin dan wanita mukminah akan bersujud di hadapan Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, setiap orang beriman baik itu laki-laki dan perempuan, hari itu kata Nabi akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan hari itu kita termasuk yang dimampukan Allah bersujud. Karena kata Nabi, tidak ada satupun laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang dikumpulkan Allah di padang mahsyar, lalu mereka sudah melihat dahsyatnya, mengerikannya hari itu, lalu kemudian mereka melihat keagungan Tuhannya, kecuali saat itu mereka langsung bersujud di hadapan Allah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu kata Nabi, fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya. Ketika setiap orang beriman laki-laki dan mukmin, laki-laki yang beriman dan perempuan beriman itu sujud, ada orang-orang yang juga ingin sujud tapi mereka tidak bisa. Ya Allah, ya Rahman. Ini yang Allah sebutkan. Wa yud'auna ila sujud. Ketika mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un. Lalu kemudian hari itu mereka juga ingin sujud karena melihat orang-orang yang lain kok bisa sujud. Mereka melihat ada banyak orang yang sujud sehingga mereka juga ingin sujud, tapi ternyata fala yastati'un. Dalam hadis disebutkan setiap mereka berusaha untuk sujud sebagaimana orang-orang beriman laki-laki perempuan hari itu sujud, setiap kali mereka ingin berusaha untuk sujud, setiap itu pula mereka terjungkang ke belakang. Fala yastati'un. Pertanyaannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La quwata illa billah. Jamaah rahmat Allah. Siapa orang yang hari itu ingin sujud? Karena melihat ada banyak orang yang Allah mampukan sujud hari itu. Tapi setiap mereka berusaha untuk sujud, setiap itu pula mereka akan terjungkang ke belakang. Fala yastati'un. Mereka tidak pernah bisa untuk sujud. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, satu, mereka adalah orang-orang yang kufur, mengingkari, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ini satu. Tidak ada orang kafir pada hari kiamat yang bisa sujud sebagaimana orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan hari itu sujud di hadapan Allah. Dan kalau mereka dimampukan Allah untuk sujud, itu berarti tanda-tanda kebaikan bagi setiap orang yang dimampukan sujud hari itu. Yang kedua kata Nabi, selain orang-orang, tidak ada orang satupun orang kafir hari itu yang bisa sujud kepada Allah. Setiap kali ingin sujud, maka setiap itu pula mereka akan terjungkang ke belakang. Yang kedua kata Nabi, hari itu yang tidak bisa sujud di hadapan Allah, golongan manusia hari itu tidak bisa sujud di hadapan Allah adalah al-munafiqun. Orang-orang munafik yang memperlihatkan keislaman, tapi ternyata di dalam dirinya, di dalam dadanya, Allahu Akbar, menyembunyikan kebencian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik yang kelihatannya, nampaknya di dunia ini berada di barisan kaum muslimin, tapi ternyata hati mereka, perasaan, pikiran mereka bersama mereka yang memusuhi agama Allah, memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang-orang munafik yang di dunia yasjudu riya'an wa sum'ah. Mereka itu sujudnya karena ingin dilihat oleh manusia. Fayadhhab liyasjud, ketika mereka hendak sujud kata Nabi, fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Tiba-tiba pundaknya terjungkang ke belakang. Setiap kali mereka ingin sujud, maka setiap itu pula mereka pasti akan terjungkang ke belakang. Mereka tidak pernah sujud. Lalu Allah ingatkan, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah.
Hari itu orang-orang yang tidak bisa sujud di hadapan Allah, wajah mereka tertunduk, hina. Wa qad kanu, gimana tidak tunduk hina. Mereka tahu bahwa tidak ada keselamatan bagi mereka. Karena hari itu yang bisa sujud adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang meninggal wafat di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang kufur kepada Allah, mereka orang-orang munafik, hari itu tidak diizinkan, tidak diperkenankan Allah untuk sujud di hadapan Allah. Ya Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka orang-orang yang hari ini tidak bisa sujud. Bukankah mereka dulu adalah orang-orang yang disuruh oleh Muhammad? Orang-orang yang dipanggil oleh Muhammad. Orang-orang yang kemudian disuruh oleh orang-orang beriman untuk ikut sujud beribadah di hadapan Allah. Wahum salimun. Namun mereka enggan dan tidak pernah mau sujud di dunia di hadapan Allah. Padahal mereka sehat. Mereka mampu melakukan itu. Allahu Akbar. Zaman rahmat Allah. Di dua ayat ini ada banyak peringatan penting bagi setiap di antara kita. Satu, keutamaan orang-orang yang senantiasa bersujud di dunia, kelak di hadapan Allah di akhirat. Tidak ada orang yang di dunia ini senantiasa sujud di hadapan Allah kecuali pada hari kiamat, ketika dalam kondisi yang menakutkan, menegangkan, mengguncang hati dan pikiran manusia, orang-orang yang beriman yang senantiasa sujud di dunia ini akan ditenangkan Allah ketika mereka dimampukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Datang seorang sahabat Nabi. Lalu kemudian sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, sahabat ini seharian berkhidmat kepada Nabi, menyiapkan semua kebutuhan keperluan Nabi." Nabi ketika melihat sahabatnya Allahu Akbar berbuat baik, berkhidmat, melayaninya dengan baik, ia berkata, "Wahai sahabatku, sal tu'ta." Balasan atas kebaikanmu hari ini, mintalah kepadaku, aku akan berikan apa yang kau minta. Jemaah rahmatullah. Apa yang diminta sahabat ini? Sahabat ini ketika diberi kesempatan untuk meminta kepada Nabi, ternyata yang diminta adalah, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku tidak minta apapun darimu ya Rasul. Aku hanya meminta agar kelak di akhirat surgaku didekatkan dengan surgamu di sisi Allah. Nabi ketika mendengarkan permintaannya, "Awa ghaira zalik?" Adakah selain itu yang kau minta? Qala bala ya Rasul. Kalla ya Rasul. Tidak ya Rasulullah. Huwa dzak. Cukup itu yang kau minta ya Rasulullah. Kalau itu sudah bisa engkau kabulkan dan dikabulkan Allah, itu sudah cukup bagiku ya Rasulullah. Huwa dzak. Kata Nabi, saya akan doakan surgamu kelak dengan surgaku di akhirat. Fa'inni bi kasratis sujud. Cuman satu permintaanku kepadamu hai sahabatku, setelah ini bantulah aku agar Allah jadikan surgamu nanti dekat dengan surgaku. Perbanyaklah sujudmu di dunia. Allahu Akbar. Perbanyaklah sujudmu di dunia. Siapa di antara kita, ibu-ibu majelis taklim Rabbani, kalau ditanya siapa yang ingin surganya dekat dengan Nabi? Jelas kita semua mau. Jika ingin, dengarkan nasihat Nabi kepada sahabat yang meminta surganya didekatkan dengan surga Nabi. Nabi memerintahkan sahabat tersebut agar senantiasa memperbanyak sujudnya di dunia. Allahu Akbar. Dan sahabat meriwayatkan, tidaklah sahabat ini menemukan waktu kesempatan memperbanyak sujud kecuali ia akan memperbanyak sujud di hadapan Allah. Kenapa? Tidak ada orang yang hari ini sujud di hadapan Allah kecuali kelak akan dimudahkan sujudnya di akhirat. Tidak ada orang yang hari ini sujud satu kali sujud di hadapan Allah. Semakin banyak sujudnya di hadapan Allah, maka semakin ia ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih, waktu di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya yang Maha Tinggi adalah inda sujudihi, ketika ia sujud. Tidak ada waktu di mana kita paling dekat dengan Allah kecuali melebihi waktu sujud. Maka di antara doa yang mustajab
yang didengarkan diijabah oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan ketika kita sujud. Sebagaimana ayat 42 dan 43 ini jemaah rahmat Allah, selain menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang bersujud, ini juga peringatan bagi anak orang yang jangan pernah merasa aman jika engkau sudah punya anak yang sudah menemukan, sudah punya kerjaan semuanya, sudah baik kerjanya semuanya, sudah punya pemasukan yang cukup semuanya. Sementara mereka belum mampu sujud di hadapan Allah. Tidakkah engkau takut jika anak, keturunanmu, cucumu, orang terdekatmu, di akhirat ketika mereka hendak sujud, ternyata mereka tidak diberikan Allah kemampuan untuk sujud di hadapan Allah. Kenapa? وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Karena di dunia umur yang Allah berikan kepada mereka, kesempatan yang Allah berikan kepada mereka tidak pernah dipakai untuk memperbanyak sujud di hadapan Allah, padahal mereka mampu. وَهُمْ سَالِمُونَ. Padahal mereka sehat dan mereka sebenarnya mampu sujud. Akan tetapi orang-orang terdekatnya tidak mengingatkannya, dan sebagaimana ia enggan untuk kemudian mendekatkan dirinya kepada agama Allah, mendekatkan dirinya dengan Quran. Mudah-mudahan tadabbur Quran kita jemaah rahmat Allah hari ini memberikan kita banyak pencerahan. Tadabbur Quran kita sesi keempat surah Al-Qalam hari ini jemaah rahmat Allah ada banyak hikmah, pelajaran, tadzkirah, peringatan, serta hidayat, petunjuk-petunjuk yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk meraih ketakwaan di hadapan Allah. Mudah-mudahan setelah mentadaburi sesi keempat surah Al-Qalam tentang tidak akan pernah sama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, baik di dunia dan balasan mereka kelak di akhirat. Mudah-mudahan ini semakin mengistiqomahkan kita dalam barisan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini semakin mengistiqomahkan kita untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita di hadapan Allah. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini juga semakin memampukan kita memperbanyak sujud kita di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mampukan kita memperbanyak sujud di dunia, Allah mampukan kita di hari kiamat yang mengguncang, yang mengerikan. Allah mampukan kita juga untuk bersujud di hadapan Allah hari itu bersama para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang beriman lainnya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali. Silakan wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, ini karena waktu sudah mepet, ini kebetulan Bu Yayu sudah raise hand. Silakan Bu Yayu ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Yayu. Masya Allah, ini Bu Yayu saya kalau nanya pasti dalam-dalam pertanyaannya. Ini mungkin saya minggu yang lalu absen ya Ustadz ya. Jadi ini ada beberapa yang harus saya tanyakan ke Ustadz. Di ayat pertama surat Al-Qalam ini, nun gitu ya, demi apa yang mereka tuliskan gitu. Itu tulisan apa ya Ustadz ya? Kemudian mereka siapa ya Ustadz gitu? Dan apa hubungannya dengan pada waktu membahas surat Al-Alaq itu kan bacalah gitu. Nah ini apa yang ditulis dan yang dibaca di surat Al-Alaq itu apakah ada hubungan gitu Ustaz? Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mulakan surah Al-Qalam ini dengan sumpah, sehingga surah Al-Qalam ini
salah satu dari 15 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan sumpah. Satu, Allah bersumpah dengan pena wal qalam. Kalau ditanya pena apa yang dimaksud? Ya, ada banyak pendapat ulama dan diantaranya adalah segala bentuk pena yang digunakan untuk menulis. Itu menunjukkan keutamaan pena. Dan pena mesti harus berada di tengah-tengah kita, setia bersama kita. Karena dengan pena kita bisa mencatat ilmu. Dengan pena kita bisa menggoreskan ilmu, mengabadikan ilmu, memperkuat ilmu, menjaga ilmu, dan bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Yang kedua, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Apa yang dimaksud dengan apa yang dituliskan di sini? Jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, juga lagi-lagi ada beberapa pendapat ulama, di antaranya adalah wa ma yasturun, sebagaimana yang dimaksud pena di sini segala bentuk pena. Walau ada pendapat yang mengatakan bahwa pena di sini adalah pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah, karena makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam. Sebelum ada bumi, sebelum ada langit, sebelum ada surga, sebelum ada neraka dan nikmat surga, nikmat neraka, yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis, awwala ma khalaqahu Allah, al-qalam, yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah pena. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada pena menuliskan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Nah, wa ma yasturun, kata ulama, Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang dituliskan oleh pena. Apapun itu yang dituliskan pena. Baik itu segala takdir yang sudah segala ketetapan takdir yang sudah dicatatkan pena yang pertama kali diciptakan Allah, atau apa yang dituliskan oleh setiap pena yang kita tahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ditanya jamaah rahmatullah, apa hubungannya dengan surah Al-Alaq? Allahu akbar. Di antara ulama makanya mengatakan surah Al-Qalam ini adalah surah kedua yang diturunkan Allah kepada Nabi, bukan surah keempat. Akan tetapi memang yang banyak menguatkan adalah surah keempat. Yang mengatakan surah ini adalah surah kedua diturunkan kepada Nabi karena adanya kemiripan antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Qalam. Di surah Al-Alaq Allah juga menyebutkan kata qalam, kata pena. 'Allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dan di surah Al-Qalam ini, bahkan namanya juga surah Al-Qalam, pena ya, juga disebutkan kata pena, bahkan Allah bersumpah dengan pena. Masih ingat kaidah? Kalau ada ayat surah diawali dengan sumpah, itu berarti ada berita penting yang Allah ingin tegaskan. Dua, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali dengan Allah pasti bersumpah dengan makhluknya yang mulia, makhluknya yang agung, dan memiliki banyak manfaat. Dan di surah ini Allah bersumpah dengan pena. Itu menunjukkan bahwa pena salah satu makhluk Allah yang agung yang memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah mengajarkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan pena ini juga kemudian salah satu cara Allah menjaga Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itu kira-kira Bu Yaya. Mudah-mudahan pertanyaan dan jawaban ini menjadi bermanfaat bagi setiap di antara kita. Silakan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Ari. Arinya, silakan Bu Ani Tafaruli. Iya Ustadz, dari ayat 43 dan 42 ini tentang sujud ya Ustadz. Apakah ini artinya secara fisik sujud atau tunduk patuh gitu Ustadz? Bagaimana kalau misalnya kita masih di dunia tapi sudah tidak bisa sujud karena sakit gitu Ustadz? Apakah seperti itu sujudnya maksudnya? Kemudian pertanyaan saya lagi di ayat 42 tuh betis disingkapkan tuh maksudnya fisik ya Ustadz? Apa gimana itu? Terima kasih Ustadz. Allahu akbar. Jamaah rahmat Allah. Saya mulai dulu dari jawab pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud sujud di sini adalah sujud di hadapan Allah? Jawabannya benar. Ya. Yang dimaksud di sujud di sini adalah bersujud kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan, ketaatan kita terhadap perintah Allah. Karena Allah yang memerintahkan Nabi dan Rasulnya untuk senantiasa
bersujud kepadanya. Bahkan ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka yang pertama kali diperintahkan Allah kepada malaikat agar mereka bersujud kepada Adam. Ya, apakah kemudian malaikat maksudnya di sini sujud kepada bukan kepada Adam yang mereka sujud, tapi sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tidak ada orang yang sujud di dunia ini, jemaah rahmat Allah, kecuali mereka akan dimudahkan sujud nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, tidak ada orang yang menyombongkan dirinya enggan untuk bersujud, sebagaimana enggannya sujud iblis atas perintah Allah, kecuali mereka tidak akan pernah mampu untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bagi orang-orang yang sakit? Allahu Akbar. Jemaah, satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan apapun itu kondisi manusia. Haji, kalau tidak mampu ya sudah, nggak wajib berarti hajinya. Puasa, kalau sudah sakit keras maka cukup bayar fidyah. Tidak ada tuntutan untuk kemudian harus melakukannya. Mengeluarkan zakat ini hanya berlaku bagi orang yang mampu, yang sudah punya nisab, punya banyak harta tapi punya banyak hutang, juga tidak kena zakat. Zaman rahmatullah. Salat, kecuali salat, illa salat, kecuali salat yang merupakan tiang agama. Ibadah ini tidak boleh diperintahkan yang di dalamnya ada sujud kepada Allah. Ibadah ini dalam apapun, dimanapun, apapun kondisi orang, maka ia tidak boleh meninggalkan sujud kepada Allah. Kalau dia tidak bisa berdiri, ia boleh duduk. Kalau ia kemudian tidak bisa duduk, ia boleh berbaring. Kalau ia tidak bisa sujud sempurna sebagaimana yang dicontohkan Nabi, maka cukup memberikan isyarat bahwa ia sujud. Allah Maha tahu bahwa engkau dalam keadaan sakit, tapi Allah juga Maha tahu apakah engkau tetap sujud di hadapannya dalam keadaan sakit atau tidak. Seperti itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya belum dijawab Pak Ustadz yang iya. berkaitan dengan hadis disingkapkan. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah. Saya tidak ingin masuk mendalam di sini. Ada dua madrasah, ada dua madhab besar untuk memahami ayat-ayat sifat. Jangan kaget nanti ketika mendapatkan perdebatan di sini. Dua-duanya adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi memang dalam menyikapi ayat-ayat sifat, maka mereka akan berbeda pendapat. Termasuk seperti di sini. Hari di mana betis tersingkap. Bagi kemudian madrasah Asy'ariyah atau madhab Asy'ariyah, ketika membaca ayat seperti ini, yang dimaksud di sini adalah betis Allah yang maha mulia, tapi bagaimana betisnya? Jangan pernah terbesit di pikiranmu seperti betisnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jangan pernah terbesit bahwa apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, Allah menciptakan langit dengan tangannya. Jangan pernah bayangkan tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kelompok kedua adalah kelompok Asy'ari, yaitu saudara-saudara kita di NU. Ketika membaca ayat seperti ini, maka mereka akan kemudian menyerahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau bisa ditakwil, maka mereka akan mentakwil. Di ayat ini contohnya adalah dalam kondisi genting, mereka dan manusia di sebuah kelompok berbukan Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Seperti itu kira-kira. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, Pak Ustadz. Tadinya saya pikir ini kalimat ungkapan Pak Ustadz. Ini tadi menyambung pertanyaan Bu Ani ya. Tadi yang bertanya Bu Ani. Tadinya saya pikir tadinya ini kalimat ungkapan. Biasanya kan kita kalau mau lari itu kan kita menyingkapkan gitu ya, naikin kayak sarungnya diangkat atau apa. Atau ini mungkin tadinya saya pikir ini menggambarkan betapa
menakutkannya kiamat pada Ya, saat nanti, sebagian ulama sehingga tafsir begitu. iya. Sebagian ulama tafsir akhirnya mengartikannya seperti itu. Pada hari yang yang mengerikan, Iya, mengguncangkan hati jadi manusia. orang mungkin berlari-larian atau apa, jadi Ya, menyingkapkan betis ya, dan dia berusaha betul, untuk berlari. betul. Ya, sebagaimana sebagian tetap memaknai itu betis, tapi Iya. jangan pernah kemudian menyamakan, memiripkan, memikirkan bagaimana bentuk betis Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seperti itu. Dan ini memang ada perdebatan di kalangan ulama dan jangan kaget nanti. Berarti itu seperti kenapa? Seperti kata-kata matsal ya, perumpamaan ya, seperti kata ya, mata, Ustaz, tangan, kata, wajah. Perumpamaan atau ayat-ayat mutasyabihat, Ustaz. Nah, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat, ada dua madrasah besar, ada dua madhab besar kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Asariyah, zaman rahmatullah, dan Asy'ari kan Allah yang menyebutkan tentang untuk dirinya. Maka tetapkan saja apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa harus memikirkan, membayangkan Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan, kemuliaan Allah yang Maha Agung, dan jangan pernah disamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi apa yang Allah sebutkan untuk dirinya, tetapkan apa yang Allah tetapkan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, dan ini tujuannya adalah mensucikan Allah, karena Allah sendiri yang menyebutkan untuk dia. Kita tidak kemudian menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kelompok kedua Asy'ari, kelompok kedua adalah Asy'ari, dan ini biasanya menjadi rujukan orang teman-teman kita di NU. Bahaya kalau kita kemudian memaknai wajah seperti wajah. Orang-orang akan memikirkan nanti apa namanya yang tidak menggambarkan Allah, menjisamkan Allah. Maka untuk selamat sebaiknya jangan dimaknai. Apa maknanya? Serahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa ditakwil, ditakwil maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Makasih Pak Ustadz. Mbak Wanda mau bertanya, Mbak Wanda, dari tadi unmute. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau silakan, Ibu. menanyakan, kalau kita sholat untuk sujud itu kan ada doanya, ada 3 itu ya, Ustadz itu. Ada mungkin kalau kita berbahasa Indonesia bisa nggak itu kira-kira? Atau ada doa lain nggak itu kira-kira? Masya Allah. Allah. Nabi itu kalau sujud hampir sama panjangnya dengan rukuknya. Rukuknya hampir sama panjang dengan berdirinya. Apa yang dibaca ketika sujud? Ada antara doa sujud yang diajarkan Nabi, Subhana rabbiyal a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Bolehkah tidak kita berbahasa Indonesia dalam berdoa, dalam ketika sujud? Boleh, tapi tidak dilakukan. Dalam hati. Iya, betul sekali. Seperti itu. Selain tiga doa ini ya, seperti Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma sukni tobatan nasuha qalban maut. Nah, itu selain itu ada lagi nggak Pak Ustadz yang dalam bahasa Arab untuk kita? Sebenarnya ada banyak doa Ibu yang dirahmati oleh Allah dalam Quran dan Sunnah yang bisa kita baca ketika kita dalam sujud. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Menjadikan, jadi sebetulnya ada banyak insyaallah. Tinggal nanti kalau mau di Google saja doa-doa dalam Al-Quran atau doa-doa diawali dengan Rabbana. Itu saja kalau mau dibaca semuanya. Sujudnya udah lumayan panjang itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang bertanya Ibu-Ibu? Mumpung masih ada waktu. Jika tidak ada, mengingat sekarang jika sudah tidak menjelang ada, azan. Jika tidak ada, mungkin ditutup dengan doa seperti biasa Pak Ustadz. Untuk yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Ini kebetulan ada beberapa jamaah yang kurang sehat. Ada Ibu Emi yang sedang kurang sehat juga. Kemudian ada tadi Mbak Tesi dan yang lain-lain. Kemudian untuk jamaah-jamaah mungkin yang
berencana untuk umroh, beribadah umroh, kita doakan juga. Kemudian yang punya hajat, semoga dikabulkan hajatnya. Itu Pak Ustadz, silahkan dipimpin doanya. Terima kasih. Ya. Barakallahu fiik, jemaah rahmatullah. Allah, mari kita tutup majelis pertemuan kita saat ini dengan doa. Mudah-mudahan insyaallah Allah ijabah doa-doa kita. Kita tidak tahu dari lisan siapa yang kemudian doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita maksimalkan doa untuk diri kita dan saudara-saudara kita, khususnya bagi saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah penyakit. Dan Allahu Akbar, keutamaan mendoakan orang lain. Tidaklah engkau mendoakan saudaramu kecuali ketika engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu, saat itu ada malaikat Allah yang mendoakan untukmu seperti doamu untuk saudaramu. Kita boleh dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 anna la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaik. Allahumma ya rabban nas, ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'ah, ya kashifad dur. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Engkau yang Maha Kuasa mengangkat setiap kesulitan, wahai Zat yang Maha mendengarkan doa-doa hamba-Nya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Tuhan manusia, Tuhan alam semesta. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang Engkau uji penyakit, ya Allah, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi la syifaan illa syifa'u. Anugerahkan kesembuhan untuk mereka, ya Allah. Angkat penyakit mereka, ya Allah. Segerakan kesembuhan untuk mereka, ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya Allah. Segerakan kesembuhan untuk mereka, ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit untuk mereka, ya Allah. Tahurun insyaallah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang saat ini mungkin Engkau uji dengan penyakit, kondisi mereka sedang lemah, ya Allah, jadikan ujian mereka saat ini, jadikan saat sakit mereka saat ini, Allah, menjadi penggugur, pembersih, suci diri mereka di hadapan-Mu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, jika duduknya kami 1,5 jam atau lebih, ya Allah, di majlis ini, di hadapan Quran-Mu, ya Allah, di hadapan kalam-Mu, ya Allah, adalah ibadah di sisi-Mu, adalah penerang bagi kami, ya Allah. Jadikan aman itu juga bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.